Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3, yaitu ayo cintai lingkungan. Lingkungan merupakan tempat bagi makhluk hidup untuk bertempat tinggal dan berkembang biak. Kita sebagai manusia berkewajiban untuk merawat dan menyayangi lingkungan. Bagaimana cara kita menjaga dan merawat lingkungan? Yang pertama, melakukan reboisasi. Yang kedua, tidak menabang pohon sembarangan atau melakukan tebang pilih. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Seperti kita ketahui bahwa masalah lingkungan saat ini sering sekali timbul. Hal ini sebagai akibat dari ulah manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya secara berlebihan. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungannya dapat mendorong terjadinya kerusakan lingkungan. Berikut ini kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Yang pertama, memelihara kebersihan lingkungan dengan cara membersihkan lingkungan dari sampah. Yang kedua, melestarikan lingkungan dengan cara melakukan reboisasi dan tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Yang ketiga, memakai kendaraan yang ramah lingkungan agar dapat mengurangi penyebab polusi. Dan yang keempat, memanfaatkan energi alternatif sebagai pengganti minyak bumi dan batu bara. Setelah semua kewajiban terhadap lingkungan sudah terpenuhi, kita dapat memperoleh hak kita dari lingkungan. Berikut adalah hak kita terhadap lingkungan. Yang pertama, menikmati udara dan lingkungan yang segar. Kedua, memperoleh air bersih dan sehat dari alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, memperoleh manfaat dari hewan dan tumbuhan yang sehat. Dan yang keempat, terhindar dari pencemaran lingkungan. Selain melakukan reboisasi sebagai upaya melestarikan lingkungan, kita juga dapat menanam toga atau tanaman obat keluarga di pekarangan rumah kita. Kegiatan tersebut juga merupakan salah satu upaya pelestarian lingkungan. Berikut beberapa jenis toga atau tanaman obat keluarga beserta manfaatnya yang ada di sekitar kita. Yang pertama, jahe. Berfungsi sebagai penghangat tubuh, mengatasi masuk angin, meningkatkan kekebalan tubuh, dan lain-lain. Yang kedua, kunyit. Bermanfaat untuk antimikroba, pencegah kanker, dan mengatasi sakit mah. Yang ketiga, lidah buaya. Memperkuat rambut, menghilangkan jerawat, serta melancarkan peredaran darah. Dan yang keempat, sirih. Mengatasi mimisan, sakit gigi, gusi bengkak, dan bau badan. Dan masih banyak lagi tanaman obat keluarga yang ada di sekitar kita yang dapat kita tanam. Selanjutnya, kata-kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang didasarkan atas kajian dari berbagai macam ilmu. Sedangkan kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Berikut ini syarat-syarat kalimat efektif.
Yang pertama, mudah dipahami, kemudian yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan penafsiran, yang ketiga, menyampaikan pemikiran dengan tepat, dan yang terakhir, sistematis. Prinsip-prinsip kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur, yang kedua, keparalelan bentuk, yang ketiga, kehematan kata, yang keempat, kecermatan, yang kelima, ketegasan, yang keenam, kepaduan, dan yang ketujuh, kelogisan. Karya montase adalah karya yang dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar menjadi satu kesatuan. Sedangkan teknik montase adalah teknik menggambar memanfaatkan bentuk-bentuk yang telah ada sebelumnya. Dapat pula dikatakan dengan menggunakan cara tempel yang mengambil gambar majalah, koran, atau foto. Cara membuat gambar menggunakan teknik montase. Yang pertama, kumpulkan gambar-gambar yang menarik sebagai bahan. Yang kedua, susunlah gambar-gambar tersebut menjadi cerita baru pada media tertentu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan belajar di rumah. Wassalamualaikum.